Ya, selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, keluarga empati, Bapak Ibu sekalian, narasumber-narasumber kami, Ibu Wina Winiarsi dan Ibu Sheila Hadikusumo. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi di kegiatan cerita keluarga empati. Ini adalah cerita keluarga empati yang sudah kesekian ya, karena memang kami banyak sekali rangkaian kegiatan cerita keluarga empati ini yang semuanya bertujuan adalah untuk membantu keluarga, terutama orang tua dari ananda-ananda spesial berkebutuhan khusus dengan autisme untuk menjadi fasilitator yang lebih baik di rumah, gitu ya, untuk membantu ananda-ananda kita ini berkembang lebih baik, mencapai maksimal ya, semaksimal mungkin yang bisa kita bantu. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai autisme dan bicara. Ya, karena sangat erat ya kaitannya autisme dan bicara, karena kita ketahui kalau autisme itu memang ada gangguan di komunikasi dan interaksinya, sehingga sangat berdampak pada proses dan kemampuan bahasa dan bicaranya. Nah, hari ini kita akan berusaha membuka jendela komunikasi bersama orang tua dan terapis. Jadi, apa sih yang kita perlu pahami mengenai terapi wicara sebagai orang tua, dan apa sih yang sebenarnya terapis wicara itu lakukan gitu. Dan apa yang bisa kita fasilitasi, kita bantu di rumah untuk membantu proses belajar Ananda lebih baik dan lebih maksimal ke depannya ya. Oke, hari ini kita akan uh, bersama dalam webinar ini selama 90 menit. Uh, 10 menit pertama adalah pembukaan, kemudian saya akan perkenalkan sedikit terkait narasumber kami, narasumber spesial kami. Kemudian nanti materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Wina selaku orang tua dengan Ananda dengan autisme juga, kemudian dilanjut dengan Ibu Sheila ya. Nah, saya buka dulu kegiatan di pagi hari ini dengan ucapan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Semoga Bapak Ibu sekalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya, keluarga empati. Baiklah. Hmm, Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Indah. Saya adalah salah satu keluarga empati. Saya juga tergabung dalam WhatsApp Group Group Empati yang sangat membantu saya secara personal ya. Kemudian saya juga ibu dari anak berkebutuhan khusus autisme. Putri saya saat ini usianya 5 tahun, Bapak Ibu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman nih, pengalaman saya termasuk yang tipis-tipis Mas Ian ya. Belum lama gitu ya. Nah, kalau misalnya narasumber kita kali ini, sambil saya perkenalkan ya, Ibu Winiarsi ini Anandanya sudah berusia 26 tahun. Jadi kalau dalam uh, pengalaman itu beliau sudah 26 tahun mendampingi, saya masih 5 tahun. Jadi memang saya masih harus banyak belajar ya. Nanti kita sama-sama catat apa sih yang Ibu Winiarsi ini ya, uh, tips dan triknya ya yang perlu kita pelajari. Ya. Ibu Wina Winiarsi ini dulunya adalah seorang pekerja di pegawai karyawan di BUMN. Jadi ini juga nanti referensi buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin harus menemani Ananda dengan autismenya di rumah, tapi harus bekerja juga. Nah, nanti Ibu Wina mungkin bisa memberikan tips dan triknya lebih lanjut ya. Beliau ini putranya saat ini 26 tahun, sudah mandiri, luar biasa, sudah lulus S1 double degree, uh, sudah saat ini bekerja ya Bu Wina ya, sebagai graphic designer, luar biasa. Jadi banyak sekali yang perlu kita pelajari dari ceritanya Ibu Wina dan Ananda ya. Nanti kita bisa tanya-tanya lebih lanjut ya. Kemudian profil dari narasumber kedua kami adalah Ibu Sheila. Ibu Sheila ini udah lama sekali membantu ini ya, memfasilitasi Ananda dengan autisme. Beliau adalah terapis bicara, tapi juga seorang speech language pathologist atau patologi bahasa dan bicara ya. Mungkin di sini kurang terlalu ini ya familiar mungkin di kita, tapi
speech language pathologist ini sertifikasinya dari Amerika ya. Kalau nggak salah American Speech Language and Hearing Association ya, Bu Sheila ya. Benar ya? Jadi beliau ini juga S1 S2-nya juga di Amerika, sertifikasinya juga ada di Amerika dan di Indonesia. Jadi pengalamannya bisa dua-duanya ya, banyak sekali. Beliau juga selain itu beliau juga dosen, beliau juga seorang owner dari uh, Chrysalis ini ya, eh, ya, Chrysalis Pediatric Development Facility di Jakarta, bener ya Bu Sheila ya? Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua narasumber ini lebih jauh lagi ya. Saya ingin mengingatkan nanti Bapak Ibu selama kegiatan berlangsung boleh langsung menuliskan pertanyaan di kolom ini ya chat ya. Nanti akan dipilih mana yang kira-kira paling uh, spesifik untuk ditanyakan ya. Bisa ditanyakan oleh boleh bertanya untuk Ibu Sheila ataupun Ibu Wina keduanya boleh. Nanti sambil saya uh, lihat ya di sini di chatnya ya, oke. Boleh, boleh juga disebutkan nanti usia anandanya ya, biar membantu nanti kira-kira, oh kalau usia sekian, seperti apa yang cocok gitu. Jadi nanti menyesuaikan ya, tolong disebutkan usianya. Ya, oke. Kalau gitu, kita mulai saja dulu dengan Ibu Wina. Boleh ya Bu Wina ya? Halo Ibu Wina. Ya, halo Bu Indah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat Ibu? Alhamdulillah sehat semua. Mas, Anandanya sedang sibuk hari ini atau libur atau gimana Bu? Hmm, Hari ini lagi pergi, jadi eh, apa? Pergi. Lagi mau ketemu yang ini apa? Dia kan mengiklankan apartemen punya Oh, kakak saya, jadi dia lagi datang menemui temennya apa yang akan yang melihat-lihat minat. asih ya, yang Oh, minat. jadi Ya, bantu-bantu juga ya Bu ya, memasarkan. ya, Oh, ya, ternyata ya, saya ada memang bakat. sengaja minta kan gini, iming-imingnya gini, mau komisi nggak? Kalau mau komisi ayo Oh, iklanin gitu. aduh. Ternyata ada ini juga ya, bakat sales juga ya Bu ya. Bakat sih enggak, cuma kan memang segala sesuatu harus dilatih ya, Bu. Jadi Benar, benar, apa benar, benar. semua harus dilatih lah. Karena kan memang Mm-mm. ada yang memang udah bakat dari sananya, tapi ya kalau memang apa eh, tidak ada dari awalnya gitu ya harus dilatih. Ya saya juga sama, Mm-mm. bekerja banyak latihan juga kan. Iya, Iya, biar bisa juga ya Bu ya. ya. Oke, oke. Ibu Wina, ini pengen tahu nih perjalanannya Anandanya, putranya yang udah sampai 26 tahun ini, dari awalnya beliau kapan didiagnosa, kemudian apa yang sudah dilakukan so far gitu ya Bu ya. Terus perbedaannya antara dulu waktu awal didiagnosa dengan sekarang, apa komunikasinya sudah sangat lancar atau masih tetap ada kendala seperti apa Ibu bisa diceritakan sedikit mungkin Bu? Baik. Terima kasih Bu Indah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sharing saya ini Waalaikumsalam eh, warahmatullahi eh, wabarakatuh. kita ini kalau punya anak yang didiagnosa berkebutuhan khusus tidak bisa juga kadang-kadang membandingkan dengan yang lain ya. Tetapi harus membandingkan dengan perkembangan dirinya gitu ya. Tadinya seperti apa menjadi apa. Karena kalau membandingkan dengan yang lain kondisinya kan Betul. beda-beda ya Bu Indah. Ya, kalau itu Betul, berdasarkan betul. pengalaman saya. Jadi anak saya ini lahir normal ya, 26 tahun yang lalu nggak ada masalah secara fisik, tumbuh kembangnya normal. Hanya begitu memang saatnya harus bisa bicara, nah ini gangguannya di situ ya. Saya lihat kok ini anak kok belum bisa bicara gitu ya, belum ngeluarin satu kata pun, cuma hanya babbling-babbling aja gitu, dan itu pun yang nggak dipahami gitu maksudnya apa. Kan Hmm. harusnya kalau kita ngelihat tanggap tumbuh kembang anak itu kan ada di usia berapa harus sudah mengeluarkan satu kata, dua kata, bahkan kosakata yang Milestone-nya di ya. ya yang dimiliki itu nanti Bu Sila sebagai ahlinya bisa lebih tahu ya. Kalau saya kan berdasarkan dari pengalaman saya, Pengalaman. di samping belum bisa bicara, juga sangat aktif, hiperaktif lah ya cenderungnya. Jadi nggak bisa. Kemudian juga ada clumsy gitu ya, sering jatuh dan sebagainya Konsumsi. gitu ya. Terus kemudian ya dari situ saya
bertanya-tanya kenapa ini gitu. Dulu kan zaman 26 tahun yang lalu nggak seperti sekarang internet itu ya, kita tidak bisa Betul. Betul. mencari informasi dengan googling ke Mbah Google. Kalau sekarang kan sebenarnya ibu-ibu kekinian tuh lebih di, Lebih mudah. dimudahkan dengan informasi ya. Walaupun kita harus milih Betul. informasi itu ada yang memang valid, banyak juga yang nggak validnya gitu. Dan itu yang harus kita tetap harus bertanya dengan ahlinya. Jadi saya waktu itu kebetulan memang di sekitaran saya ya ada teman-teman saya yang sudah jauh berpengalaman, jadi saya bertanya ini kenapa anak saya gitu ya. Dan akhirnya saya disarankan untuk dicek ke dokter anak gitu ya, dokter anaknya Mm-mm. melihat semua kan secara fisik anak nggak ada masalah gitu. Jadi terus harus dilihat nih organ-organ yang terkait dengan kemampuan bicara ya untuk Pendengaran. ya Hmm. seperti telinga, tenggorokan gitu ya. Akhirnya saya dirujuk ke THT. Nah, dari THT itu diperiksa semuanya juga nggak ada masalah secara fisik, nggak ada masalah, Betul. penerimaan tingkat desibel suara yang bisa diterima juga normal gitu ya. Jadi Sama. jadi Mm-mm. karena kan kalau misalkan ternyata secara fisik ada masalah, ya berarti kan mungkin bisa bisutuli atau apa yang memang Nah, penanganannya bisa beda kan gitu. beda betul. Ya, jadi secara fisik nggak ada masalah, terus kemudian eh, saya ketemu teman lagi yang kebetulan dia anaknya juga berkebutuhan khusus dan saya disarankan untuk ke psikiater, ke dokter psikiater anak dan itu usia 18 bulan ya. Belum bisa bicara sama sekali itu 18 bulan. Harusnya kan 18 bulan udah mulai Udah mulai bicara dan bahkan ada yang kalau perkembangan bicaranya sangat advance cepat. itu bisa dua arah gitu ya. Karena bisa jadi menurut pengalaman saya bisa bicara tapi nggak bisa komunikasi. Nah itu beda ya. Hmm. Eh, Ya bisa betul. bicara tapi nggak bisa komunikasi. Betul. Eh, nah anak saya boro-boro komunikasi bicara aja belum belum bisa gitu. Itu Belum 18 keluar juga. bulan dan kemudian setelah diobservasi beberapa kali diperiksa ya dinyatakan bahwa anak saya berisiko tinggi untuk mengalami gangguan ASD, jadi autistic spectrum Hmm. disorder gitu ya. Tapi Hmm. dan selama perjalanannya itu saya disarankan untuk terapi lah ya. Nah awalnya Hmm. memang kan eh, terapi wicara. Cuma kan kalau hanya terapi wicara saat itu di rumah sakit dekat rumah saya sempat beberapa kali lah. Tapi anak saya nggak bisa mengikuti karena satu hiperaktif, kedua menurut, mungkin ya karena menebak saya ini kayak membosankan nih karena cara nanti hanya langsung sekedar untuk anak saya metode langsung terapi wicara saja itu mungkin nggak Hmm. begitu pas gitu ya. Nah, terus Ya. akhirnya saya ketemu juga dengan terapisnya dan di situ saya anak saya tuh dikombinasikan jadinya terapinya terapi behavior dan wicara gitu ya. Jadi dan itu Hmm. ada apa cara bermain dan sebagainya gitu ya. Eh, it- itu usia 18 bulan itu ya. Apa Mulai awalnya sih terapinya. ya mulai terapi dan saya juga ikutkan di kelompok bermain yang seminggu sekali gitu ya untuk Hmm. Hmm. merangsang Hmm. sensorinya, motoriknya gitu ya, motorik Hmm. Hmm. kasarnya, terutama motorik kasarnya karena dia kan sering jatuh juga kan gitu. Ya betul. Ya Hmm. dulu Tamsi tadi belum ya. awal-awal dulu itu belum ada yang namanya sensori terapi Integrasi. sensori atau SI ya, sensori Hmm. integrasi itu di Indonesia waktu itu belum masuk, belum ada lah, belum Hmm. ke sana. Jadi Hmm. sampai Hmm. usia 3 tahun itu 2 tahun setengah lah ya pada usia 2 tahun setengah hampir antara 2 tahun setengah sampai 3 tahun saya udah lupa ininya apa tangganya karena udah lama banget udah dua puluh Ya, nggak apa-apa empat Ibu. 25 tahun yang lalu Iya. eh, itu kebetulan Yayasan Autisma mengadakan terapi auditory integration training AIT gitu ya waktu itu Hmm. mendatangkan terapis dari Amerika selama 2 minggu di sini gitu ya. Jadi ada beberapa Hmm. orang tua lah gitu ya, anak-anaknya diikutkan terapi AIT ini. Eh, waktu itu sih waktu diikutkan terapi AIT udah keluar satu dua kata ya, Hmm. beberapa perbendaharaan kata tuh sudah mulai keluar, Hmm. tetapi belum bisa rangkaian kalimat panjang gitu Hmm. ya. Hmm. Eh, nah, Ya. alhamdulillah sih sesudah ikut terapi AIT seperti bendungan jebol gitu ya. Itu Hmm. kalimat lengkap itu keluar ya. Saya termasuk anak saya Hmm. termasuk yang apa
berhasil dalam arti berkembang ya pesat komunikasinya sesudah Hmm. mengikuti terapi AIT ini. Hmm. Seperti itu Bu Indah ya. Jadi rangkaian Oh, terapi itu panjang saya ikutin gitu ya dari usia 18 bulan, kan. intensifnya dari 2 tahun sampai kelas 5 SD Bu Indah, termasuk terapi Sama biomedis SD. juga saya ikutin. Semua terapi yang menurut saya Bermanfaat. logik gitu ya, manfaat, Hmm. dan saya juga tidak serta-merta menerima gitu saja karena konsekuensinya kan selain juga anak saya bukan kelinci percobaan gitu ya, juga biaya ya Bu Indah ya, itu biaya juga kan Iya. nggak sedikit gitu ya Kecil. Bu Indah ngerasain sendiri ya gitu kan, biaya yang nggak Perlu jadi sedikit, salah kemudian satu waktu saya pertimbangan sebagai penting. betul saya sebagai seorang ibu bekerja, terus terang memang tidak bisa setiap hari mendampingi dia, tetapi saya tidak menyerahkan 100% kepada pengasuhnya, terapisnya, guru gitu ya. Enggak, karena saya harus memonitor itu dan saya harus mantau perkembangannya Betul, Bu, betul. karena peran orang tua tetap begitu, nggak bisa diserahkan begitu saja ke orang lain, seahli apapun tetap gitu ya, orang tua itu Iya. harus ada bondingnya, itu sangat Kontrolin. Betul. dibutuhkan. Jadi seperti itu Hmm. kurang lebih ya, Hmm. cerita sedikit mengenai Hmm. anak saya. Terus bagaimana sekarang? Oh loh, kalau sekarang mah anak saya eh, dari SD aja sudah, meskipun hiperaktifnya memang masih gitu ya waktu SD dan berkurang banyak sesudah melakukan terapi biomedis, ada diet dan sebagainya. Dan ini ujung dua Iya, iya. terapi yang saya sebutkan belum tentu juga cocok buat putra putri Betul, atau cucu betul. ibu bapak ya. Dan itu masih harus dipelajari dulu. Jadi tidak bisa kita mendengar sesuatu langsung diaplikasikan ke Ikutin anak gitu. kita. Iya betul, karena itu harus dipelajari dulu. Dan memang sih ada trial and error ya di situ ya, error coba-coba gitu ya, karena kan memang eh, ada penemuan gitu ya, terus kemudian dilihat dulu hasilnya seperti apa di sana gitu, yang di luar sana yang melakukan pertama kali. Terus kemudian ya memang pada saat penerapan itu harus didampingi oleh ahlinya, entah dokter, terapis gitu ya. Iya, Tetapi iya. sebagai seorang ibu gitu ya, atau bapak itu bisa mempelajari kok ya apa-apa yang dilakukan oleh terapis di tempat terapi dan bisa dilakukan diulang di rumah oleh Di kita rumah. gitu ya. Dan Betul, betul. karena tidak bisa itu tadi yang saya sampaikan, tidak bisa 100% diserahkan ke orang lain gitu ya. Tetap sebagai orang tua harus harus ikut eh, memonitor. Bahkan kalau saya tuh sehabis pulang kerja, anak saya ini ya sepenuhnya saya pegang. Sabtu Minggu Hmm. itu dengan saya semua, termasuk mengantar Hmm. terapi ke kelompok bermain gitu ya. Kecuali mungkin saya yang nggak Hmm. bisa mendampingi itu, kecuali kalau saya lagi cuti, yaitu di siang hari ya, harus Hmm. ke Hmm. sekolah, kemudian ke pusat terapi. Nah, Hmm. kalau sekarang ya Hmm. nggak kelihatan lah Bu, kalau kalau orang ngelihat anak saya sudah bekerja, terus kemudian sesudah Iya, betul. perkembangannya pesat gitu, eh, kalau nggak tahu sejarahnya, saya nggak tahu cerita begini, mungkin Hmm. nggak kelihatan karena di usia 11 tahun itu, waktu itu saat itu kurang lebih kelas 4 atau 5 SD ya, dan Iya. itu dinyatakan ya recover lah 99%. Hmm. Ya kenapa 99%? Hmm. Karena 1% itu kurang lebih ya, ini saya aja. Ciri-ciri otistik itu ada yang nggak hilang, nanti Bu Sila mungkin benar nggak sih, ininya saya ada aja gitu, kalau yang udah tahu pasti Betul, ada, betul, masih betul, ada betul. gitu ya, karena Iya, otistik kan bukan penyakit yang bisa seperti sembuh total gitu ya. kolesterol atau apa sembuh Iya, total iya. gitu ya. Itu kan jadi masih ada ciri-cirinya yang hanya bisa ngelihat yang tahu sejarahnya. Kalau hanya bertemu sekali dua kali itu nggak kelihatan. Itu aja sih cerita latar belakang dari anak saya itu Bu Indah. Iya, iya. Gitu ya. Jadi sampai yang sekarang sudah dewasa tuh sampai komunikasi sudah lancar gitu ya, Ibu ya. Mulai dari kelas 4-5 SD 11 tahun tuh Ananda juga udah pintar ya komunikasinya gitu. Sudah seperti anak pada umumnya gitu ya, Bu ya. Seperti Iya, karena yang lainnya kebetulan, gitu. iya betul. Karena Mm-mm. kebetulan saya menyekolahkan, selain terapi juga saya menyekolahkan anak saya. Kebetulan anak saya memang bisa mengikuti juga ya gitu. Mm-mm. Dan tidak pernah Mm-mm. menggunakan shadow teacher di dalam kelas, Mm-mm. tetapi Mm-mm. eh, ada remediasi lah gitu ya, remediasi Mm-mm.
untuk pelajaran-pelajaran yang tertinggal, ataupun ada Mm. perilaku-perilaku yang menurut gurunya yang subjek tertentu yang mengajar nih kok kayaknya anak saya ada yang perlu diarahkan gitu. Itu diperbaikinya di luar jam kelas. Pelajaran. Oke. Iya, Mm, mm, gitu. mm, mm. Kalau boleh tahu ini Bu, eh, apa namanya tantangan terberatnya selama dari 18 bulan sampai ke 11 tahun sampai Anandanya sudah 99% recovered itu apa ya Bu ya? Tantangan terberat itu anak saya itu eh, sebetulnya saya sebagai seorang ibu bekerja ya memang apa itu menjadi tantangan terberat saya karena harus mengatur waktu sedemikian rupa gitu ya. Iya betul. Eh, Kenapa saya juga tetap memutuskan bekerja dan itu udah sepakat dengan ayahnya anak saya itu gitu ya bahwa ini kan perlu biaya besar ya Bu gitu ya. Hmm. Jadi kami berdua ya harus apa bekerja sama baik secara finansial dan apa waktu ya berkomitmen untuk waktu gitu ya dan Hmm. juga menghadapi itu Bu lingkungan ya itu yang tantangan terberatnya yang Hmm. kadang seringkali memang tidak aware tidak peduli belum bukan tidak peduli belum Belum tidak mempunyai belum pemahaman kita tahu tidak ya. saya boleh Hmm. menyalahkan lingkungan gitu ya Betul. eh, apa lingkungan sekitar kita itu kan banyak juga yang tidak paham gitu ya dengan kondisi anak-anak kita gitu dan ya itu di Hmm. sana tantangan saya yang secara perlahan-lahan di lingkungan terdekat saya paling utama tuh di lingkungan keluarga saya jadi harus jadi saya setiap kali oh anak saya begini-begini oh ini nggak boleh makan ini gitu ya seperti itu sering harus saya lakukan gitu karena agar mereka juga mengerti gitu ya apa bagaimana kondisi anak saya bukan berarti harus diterima atau mereka tetapi mereka juga tahu gitu ya bahwa anak saya itu memang ada keterlambatan perkembangannya yang memang sekarang sedang sedang saya tangani gitu ya. Dan di situ salah satu apa beberapa tantangan terberatnya gitu ya untuk saya gitu. Hmm. Selain anak saya sendiri kan harus juga berinteraksi sosial. Saya memang selama anak saya eh, tumbuh kembang anak saya tidak pernah menyembunyikan anak saya kemanapun kalau memang harus diajak ikut ya ikut gitu. Iya. Bahkan waktu hiperaktifnya masih puncak-puncaknya, kalau kami makan di rumah makan itu harus gantian makannya karena anak saya bisa keluyuran Tantrum kemana-mana, ya. Oh, ya keluyuran. masuk apa duduk di meja orang, ngambil makanan orang gitu ya. Dan itu kan harus dijaga ya kita ya nggak bisa Iya, iya. dibiarkan, jadi harus Iya, gantian dan itu betul. termasuk yang konsekuensi sebagai orang tua nggak boleh malu gitu ya kan katanya kalau Tidak apa-apa. ya harus karena itu juga bagus untuk anak kita untuk mengenal lingkungan karena harus Iya, betul. diperkenalkan termasuk di antara tumbuh kembang anak itu anak saya itu diperkenalkan naik kendaraan umum gitu ya diajak berbagai macam angkutan transportasi publik itu diperkenalkan bahkan sampai di terakhir itu dia takut naik pesawat itu saya perkenalkan kan di Taman Mini itu ada itu ya ada pesawat yang memang sudah nggak berfungsi Ya, tidak beroperasi. Iya. di beroperasi itu ada di sana. Jadi di sana saya kenalkan ke sana ini pesawat masuk Iya. bilang, oh itu mau naik aja udah nggak apa takut gitu ya. Sampai akhirnya eh, dia mengenali dan Oh, bahkan sekarang malah seneng naik pesawat gitu ya. Waktu di SD malah ikut field trip ke luar kota pertama kali akhirnya naik pesawat naik beneran pesawat. dan bisa gitu ya dan itu bukan proses yang sebentar gitu jadi nggak ada yang Bentar, instan betul, itu betul. Bu Indah jadi Iya, untuk tumbuh kembang anak kita itu nggak ada yang instan jadi memang ada proses betul. dan itu harus konsisten dan persisten nggak boleh on off Betul. karena kalau on off eh, intensif kemudian berhenti intensif lagi itu apa nanti perkembangannya nggak Progresnya, akan kelihatan secara betul. signifikan gitu. Itu aja sih Bu Ina. Berarti Ibu, berarti Ananda ini melakukan terapi wicara juga continuing ya Bu ya? Dari pertama umur 18 bulan tuh sampai SD kelas 5 itu masih berlanjut. Masih, Betul ya? masih. Iya, Oke. Jadi sekian lama itu ya. Berapa itu iya. berarti Ibu ya?
Ada 10 Ya, tahunan memang ya berarti ya? intensitasnya, frekuensinya semakin berkurang sih seiring Kurang dengan pasti kemampuannya perkembangannya dia. ya. Ya, ya. Oke, oke. Terima kasih Bu Ina, luar biasa sekali ya. Jadi Bapak Ibu tadi kita tahu sendiri ya, kita sudah mendengarkan bahwa Bu Ina tuh menemani Anandanya melakukan terapi wicara dari usia 18 bulan sampai 11 tahun seperti itu. Jadi begitu panjang perjalanannya dan tetap di progresnya selalu tetap dikontrol oleh orang tua meskipun Ibu Wina saat itu juga sedang sebagai ibu pekerja ya Bu ya. Gitu ya. Oke, kalau begitu bagaimana kalau kita lanjutkan dengan ngobrol dengan Ibu Sheila. Coba untuk kalau dari Bu Sheila, eh, ini kita nanti kita tanya-tanya apa sih, kenapa sih gitu ya. Gimana sih terapi wicara itu gitu, apa sih perlunya gitu ya Bu ya. Terus apa sih yang bisa dilakukan orang tua untuk membantu anak-anaknya memfasilitasi anandanya juga biar bisa belajar lebih cepat gitu Bu. Biasanya kan karena orang tua ini sukanya ekspektasinya tinggi-tinggi gitu Bu ya. Terus apa namanya, pengennya cepet-cepet, ih kapan bisa ngomong gitu, kapan apa pasti gitu ya. Coba nih, apa memang ekspektasinya seperti saya dulu ekspektasinya tinggi sekali Bu, sampai kalau misalnya progresnya dikit gitu sedih jadinya Bu. Iya, Iya. coba-coba Ibu Sheila silahkan. Oke, baik, baik. Terima kasih Bu Indah. Aduh, saya sebenarnya senang banget loh tadi dengar cerita Ibu Wina gitu ya. Iya, iya, Nggak, em, banyak sebenarnya orang tua yang sangat mengerti dan memahami perkembangannya seperti Ibu Wina gitu. Jadi saya banyak bertemu dengan banyak betul orang tua betul. dan saya sangat mengapresiasi nih. Senang benar dengar ceritanya Ibu Wina. Memang perjuangannya pasti perjuangan panjang ya. Dan saya juga mengerti gitu. Jadi pada saat kita menghadapi kondisi-kondisi di mana anak-anak kita mungkin memiliki kesulitan di area bahasa gitu ya, baik itu sifatnya keterlambatan ataupun sifatnya gangguan, maka pasti yang jadi orang tua itu pengennya kayak, aduh kapan sih gitu ya, kapan sih anak saya bisa ngomong. Nah itu adalah pertanyaan atau reaksi yang umum sebenarnya gitu kita temukan Betul dengan betul. para orang tua gitu. Nah, mungkin satu hal yang Bapak Ibu mungkin perlu untuk pahami gitu ya. Biasanya kalau di areanya terapi wicara itu kan ada dua kategori besar yang kita akan lihat gitu. Yang pertama itu adalah kategori yang namanya bahasa, yang kedua itu adalah kategori yang namanya bicara. Nah, kadang-kadang konsep-konsep seperti ini di mata awam atau di mata masyarakat umum kadang-kadang masih suka membingungkan gitu ya. Karena kenapa nih? Karena pokoknya ya saya maunya anak saya saya pengennya anak saya ngomong gitu, misalnya seperti itu. Tapi kalau kita tidak memahami bahwa ada aspek nih di Mhm. dalam komunikasi yang namanya area bahasa, kemudian ada aspek juga di dalam komunikasi yang namanya area bicara, dan dua-duanya ini harus bekerja secara bersamaan, fondasinya dibangun dengan baik, baru kita berharap atau kita bisa mengekspektasikan bahwa anak kita nih akan berbicara atau akan mengeluarkan kata-kata. Karena tentu saja seperti yang tadi dikatakan Bu Wina, ada anak-anak yang bisa bicara tapi belum tentu bisa komunikasi, gitu ya. Nah, sebagai orang tua pasti Mhm. harapan anak saya bisa berbicara dan berkomunikasi. Nah, apa sih itu maksudnya? Gitu. Kenapa sih dibilang bicara, terus yang satu lagi dibilang berkomunikasi? Nah, biasanya ini adalah kondisi-kondisi di mana kalau kita bilang anaknya bisa berbicara, ya bisa mengeluarkan kata-kata. Tapi belum tentu dia bisa menggunakan kata-katanya untuk tujuan yang fungsional. Misalnya, dia bisa label benda, dia bisa label bola, tapi belum tentu dia bisa bilang, "Mah, mau bola," gitu ya. Walaupun kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang sama. Nah, kalau seorang anak sudah bisa menggunakan kata-katanya untuk tujuan komunikasi, nah disitulah kita baru bilang nih bahwa komunikasinya mulai terjalin, bahwa kata-kata yang bisa dikeluarkan itu menjadi kata-kata yang bermakna. Nah, tetapi mungkin sebelum sampai ke situ, saya sedikit tunjukkan ya, gitu. Ekspektasinya itu kira-kira seperti apa sih sebelum anak-anak kita mencapai titik nih, di mana dia akan bisa mengeluarkan kata-kata. Dan memang cukup panjang, saya izin share screen sedikit ya. Nah, Hmm. saya akan tampilkan sedikit nih piramid ini gitu ya. Ini mungkin piramid yang sifatnya simple. Nah, tetapi yang kita tuju sebagai orang tua itu adalah sebenarnya yang paling atas, Bapak Ibu gitu. Titik yang paling atas ini ya.
Nah, saya mungkin pakai, nah di sini. Ini biasanya, kita pengennya itu di area ini. Saya bisa dengar kata-kata yang keluar dari mulut anak saya, dan kata-kata yang saya dengar adalah kata-kata yang bisa saya mengerti. Itu adalah harapan semua orang tua. Gitu. Dan apakah harapan itu salah? Enggak salah. Kenapa? Karena itu adalah cara kita untuk berkomunikasi. Itu cara yang pada saat ini Bapak Ibu tahu bekerja dan sudah dilakukan. Jadi pasti harapan kita semua di sini. Tapi yang ingin saya tampilkan adalah untuk kita bisa mencapai di titik ini, maka bawahnya ini masih ada banyak step yang harus dikuasai dan dilalui. Gitu. Sehingga kadang-kadang proses ini menjadi proses yang mungkin lama dan agak membuat orang tua frustasi gitu. Tetapi penting nih untuk kita bisa kenali. Kenapa? Karena sebelum seorang anak akan berkomunikasi, maka pondasi yang paling dasar yang harus dimiliki oleh mereka. Kita bilangnya berkomunikasi ya Bapak Ibu, artinya menggunakan kata-kata untuk suatu maksud dan menyampaikan keinginan tertentu. Bukan hanya melabel saja gitu ya. Nah, kalau kita berharap anak kita bisa berkomunikasi, maka poin yang paling bawah ini harus terbangun, yaitu namanya pre-verbal and early interaction skills. Jadi sebelum seorang anak akan melakukan komunikasi verbal, maka perlu adanya interaksi, yaitu kemampuan dia untuk bisa mempertahankan, kita sebutnya joint attention ya, mempertahankan atensi bersama dengan orang lain gitu. Kemudian dia bisa memahami bahwa kalau misalnya saya lempar satu benda, oh ternyata benda itu akan bereaksi seperti apa. Misalnya saya lempar gelas, gelasnya bisa pecah gitu. Mengerti konsep sebab akibat. Satu hal mengakibatkan hal yang lain, walaupun belum verbal ya. Jadi walaupun belum mengucapkan kata-kata. Nah, dia perlu mengerti konsep bahwa pada saat kita bermain, itu kita bermain tidak dengan diri sendiri, bermain dengan orang lain, gitu, bergantian. Kenapa? Karena komunikasi itu isinya adalah taking turns. Saya berbicara, Bapak Ibu mendengarkan. Bapak Ibu berbicara, saya mendengarkan. Itu kita bergantian, take turns. Nah, kalau di dalam permainan yang sederhana, seorang anak masih sulit nih bergantian, gitu ya. Kadang-kadang kita lihat anak maunya mainnya sendiri aja. Kalau udah pegang puzzle, wah orang lain udah nggak boleh pegang lagi, gitu. Nah, yang seperti ini akan sulit memahami konsep yang namanya turn taking. Maka komunikasi akan menjadi sangat sulit. Kenapa? Karena kalau kita bermain dengan sesuatu yang sifatnya konkret, dan ini sulit untuk semua seorang anak, maka komunikasi adalah melakukan turn taking, tapi sifatnya abstrak. Bayangkan, jauh lebih sulit lagi. Karena ini sesuatu yang ngawang-ngawang gitu ya. Gak bisa dipegang, gak bisa dilihat, gak bisa langsung dilakukan. Nah, jadi bagian itu, pondasi yang kita sebut dengan pre-verbal dan early interaction, ini sebenarnya harus cukup kuat di seorang anak untuk menunjang fungsi komunikasi. Yang kedua, setelah adanya joint attention, maka kemudian mereka bisa nih masuk ke dalam tahapan yang selanjutnya, yaitu adanya kemampuan untuk beratensi. Jadi intentionally paying attention nih. Dia tahu saya punya lawan bicara, kemudian saya dengan sadar gitu ya, mau mengarahkan atensi saya untuk mendengarkan lawan bicaranya. Disitulah kita sebut dengan listening skills terbangun. Kemampuan untuk bisa belajar mendengarkan stimulus yang datang dari lingkungan sosial. Nah, di anak-anak dengan autism spectrum disorder, memang biasanya kemampuan ini cenderung lebih lemah. Karena apa? Karena anak-anak dengan ASD biasanya cenderung untuk merespon lebih bagus kepada yang kita sebut dengan environmental stimuli. Jadi stimulus-stimulus lingkungan dibandingkan stimulus-stimulus sosial. Stimulus lingkungan itu berarti stimulus yang datangnya misalnya dari benda gitu ya. Jadi misalnya suara kipas angin muter gitu, atau bunyi jam dinding. Nah, biasanya mereka lebih responsif terhadap stimulus lingkungan.
Tapi kalau stimulus sosial, jadi stimulus yang datangnya dari orang lain, namanya dipanggil sama mamanya, kemudian mungkin gurunya gitu ya, mencoba mencari perhatian, menarik perhatian dengan kata-kata. Nah, biasanya memang cenderung lebih lemah. Jadi tidak heran bahwa di anak-anak dengan autism spectrum disorder, kemungkinan Anda akan melihat perilaku-perilaku di mana kalau nyalain TV atau ada yang ngetok pintu, tiba-tiba dia bisa lari untuk lihat. Tapi kalau Anda memanggil namanya, mungkin dicuekin. Udah sampai 3-4 kali, 5 kali pun dicuekin, gitu ya. Karena memang their brain itu lebih wired atau lebih merespon terhadap stimulus-stimulus yang datang dari lingkungan dibandingkan stimulus-stimulus yang datang secara sosial. Karena memang itu adalah suatu kondisi yang diasosiasikan dengan profil autism spectrum disorder. Makanya sangat penting untuk membangun step yang pertama dan step yang kedua di anak-anak ini. Setelah itu, baru masuk ke dalam play skills. Nah, kemampuan untuk bermain. Waduh, sampai sini pun masih belum verbal loh Bapak Ibu ya, gitu. Nah, play skills, prosesnya memang agak lama. Nah, play Panjang skills ya. ini, betul. Nah, play skills ini terjadi di mana seorang anak mulai bisa mengkonkretkan suatu konsep yang sifatnya cenderung abstrak. Jadi misalnya, dia mulai bisa bermain pretend playing gitu ya. Makanya jangan heran kalau banyak terapis wicara atau terapis Bapak Ibu yang kemudian akan bilang anaknya belum bisa pretend playing, bermain pura-pura gitu. Jadi itu yang akan ditingkatkan. Nah, kenapa pretend playing ini penting nih? Karena si pretend playing ini menjadi dasar dari bagaimana seorang anak merepresentasikan kondisi yang terjadi di dunia luar atau kita sebutnya di real world. Contohnya gini, kalau seorang anak bisa main masak-masakan, maka kita bisa paham bahwa di pemikiran anak ini ada loh konsep memasak. Konsep memasak itu adalah konsep di mana aku bisa pakai alat-alat seperti pisau untuk memotong, panci, aku bisa menyalakan kompor, dan lain sebagainya. Jadi kita paham bahwa ada konsep itu di dalam pemikiran mereka. Karena apa? Karena mereka bisa mainkan, gitu. Kalau seorang anak bisa main dokter-dokteran, maka mereka tahu, oh ada konsep bahwa pergi ke dokter adalah seperti ini. Akan diperiksa, aku kemudian akan diberikan obat. Nah, itu adalah suatu konsep yang terjadi di real world, yang dipersepsikan oleh anak-anak itu dan kemudian bisa diaplikasikan dalam dunia mereka. Dan ini adalah konsep yang sangat penting karena ini akan menjadi dasar dari pemahaman situasi-situasi sosial. Kalau anak kita nggak bisa melakukan pretend playing atau belum bisa melakukan pretend playing, maka kita tahu bahwa representasi dunia luar untuk mereka masih terbatas. Sehingga ini juga yang nantinya menyebabkan kesulitan kalau misalnya tiba-tiba mau bawa anaknya ke dokter gigi. Wah, bisa nangis nih jerit-jerit gitu ya. Kenapa? Karena konsep itu belum ada gitu. Nggak tahu apa yang akan diharapkan, nggak tahu rutin apa yang akan dihadapi. Nah, jadi biasanya hal ini akan terjadi dulu. Dan play skills ini menjadi dasar dari bagaimana seorang anak bisa menggunakan bahasa. Jadi, di play skills ini, anak-anak akan menggunakan, misalnya kita lihat anak-anak yang pura-pura nih ya, pakai pisang misalnya, terus dia pura-pura jadikan telepon. Gitu. Atau pakai buku, dia pura-pura jadikan tablet. Nah, di situ adalah suatu skill atau keterampilan di mana dia bisa merepresentasikan suatu konsep dengan suatu barang. Nah, komunikasi itu adalah merepresentasikan suatu konsep dengan kata-kata. Jadi kalau seorang anak belum bisa merepresentasikan suatu konsep dengan suatu barang, maka dia akan sangat sulit merepresentasikan suatu konsep dengan kata-kata. Nah, jadi itu yang biasanya kita ingin lihat nih di anak-anak kita. Nah, pada saat play skills ini sudah mulai terbangun, social skills sudah mulai terbangun, baru kita masuk ke kategori bahasa yang kita sebut dengan receptive language, yaitu kemampuan seorang anak untuk bisa memahami
instruksi, memahami kata-kata secara verbal yang diberikan oleh lawan bicaranya. Karena apa? Karena receptive language ini sangat sulit untuk terbentuk kalau tidak ada early interaction ataupun attention and listening skills. Kalau anaknya masih punya kemampuan regulasi diri yang buruk, belum bisa duduk gitu ya. Mungkin kita nggak bilang nggak harus duduk lah, tapi belum bisa untuk mempertahankan atensi terhadap lawan bicara. Belum merasa bahwa Anda adalah orang yang penting di dalam dunianya, maka akan sulit untuk kita mengejar pemahaman bahasa. Sementara pemahaman bahasa ini dasar dari kemampuan anak itu untuk bisa mengekspresikan apa yang dia pahami. Kalau dia nggak paham, dia nggak akan bisa mengekspresikan, gitu ya. Nah, pada saat dia kemudian bisa mengekspresikan, baru yang namanya aparatus dia, yaitu giginya, mulutnya, lidahnya, tenggorokannya, semua bekerja untuk bisa membentuk suara-suara tertentu dengan optimal. Jadi kita baru bilang speech sounds. Nah, sehingga komunikasi verbal itu terjadinya di sini, di dua bagian yang teratas. Gitu. Tapi untuk kita bisa mencapai itu, maka kita harus mengerjakan 1, 2, 3, 4. Nah, makanya mungkin Ibu Indah, kita melihat prosesnya lumayan panjang gitu ya. Kalau tadi kita dengar dari Ibu Wina, ini juga prosesnya lumayan panjang. 18 bulan masih babbling loh gitu. Menunggu mengeluarkan kata pertamanya aja cukup butuh waktu ya Bu ya gitu. Jadi memang prosesnya akan makan waktu. Sehingga ya kembali lagi saya bilang, untuk orang tua dengan anak-anak yang memiliki kesulitan di area komunikasi, just do your journey gitu. Tetap dilakukan aja nih perjalanannya. Karena semakin lama kita akan melihat progres yang biasanya semakin baik. Gitu. Jadi mungkin itu kira-kira sharing saya sedikit untuk perkembangannya gitu ya, Ibu Indah. Nah, tadi sempat juga ditanyain nih, jadi gimana dong kita nih sebagai orang tua gitu ya, bisa meningkatkan kemampuan-kemampuan bicara ini kalau ternyata prosesnya itu sedemikian kompleks. Nah, biasanya saya akan mungkin saya share satu lagi gitu ya. Nah, di anak-anak kita dengan autism spectrum disorder, biasanya kita akan meminta orang tua nomor 1 adalah untuk mengenali anaknya. Karena itu bagian yang paling penting gitu. Kalau tadi saya dengar cerita dari Ibu Wina, makanya saya bilang, waduh saya sangat apresiasi gitu ya. Ibu sangat-sangat mengenal anaknya. Nah, jadi nomor 1 yang saya akan sarankan adalah kita benar-benar tahu gitu. Kita benar-benar kenal anak kita itu seperti apa dan stase anak kita secara perkembangan sedang ada di mana. Karena biasanya kita akan mencoba membaginya menjadi 4 stase perkembangan yang singkat ini. Yang pertama adalah kita perlu tahu apakah anak saya masih ada di dalam ini nih yang namanya own agenda stage. Tahapan di mana dia hanya peduli kepada dirinya sendiri. Mau melakukan semuanya sesuai dengan apa yang dia suka. Dia belum menganggap bahwa orang lain adalah lawan bicaranya di sini. Jadi dunianya benar-benar hanya milik dia sendiri gitu. Main juga main sendiri, terokupasi dengan apa yang dia lakukan sendiri. Kemungkinan besar belum ada kata-kata verbal yang keluar di anak-anak pada level ini. Banyak berteriak kalau dia tidak dapat yang dia mau. Banyak menangis gitu ya. Nah, itu kita sebutnya own agenda stage. Jadi, yang kedua, semakin anak itu berkembang, maka dia akan masuk ke dalam requester stage, di mana dia mulai menginginkan sesuatu. Biasanya Anda akan mulai melihat dia menarik tangan, gitu ya, biasanya pakai bahasa tubuh nih, menarik tangan, terus dia mungkin akan coba dorong, gitu, sesuatu benda kalau dia nggak mau, dia akan mencoba untuk mengambil barang yang dia inginkan, gitu ya, atau dia akan mungkin pegang tangan Anda untuk mengarahkannya ke barang yang dia inginkan. Nah, itu biasanya requester stage, tapi semuanya masih sesuai dengan apa yang dia inginkan.
dia belum berpikir gitu ya bahwa lawan bicaranya juga mau sesuatu gitu. Lawan bicaranya juga ingin menyampaikan sesuatu. Nah, kemudian setelah requester stage baru mereka akan masuk ke early communicator stage. Di sinilah kita baru mulai melihat seorang anak mulai bisa berkoneksi dengan orang lain. Di mana di sini biasanya joint attention-nya mulai ada. Dia mulai mau bawa barang tunjukin sama mamanya. Dia ditanya, mulai ada respon, baik itu menoleh mungkin, atau menggelengkan kepala, atau mungkin dia berjalan, menghampiri, gitu ya. Ini semua terjadi di early communicator stage, dan kemudian baru setelah itu masuk ke dalam partner stage, di mana anak itu akan mulai menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi. Nah, penting banget untuk kita sebagai orang tua mengerti, apakah saat ini anak saya ada di own agenda, requester, early communicator, atau partner. Kenapa? Karena dengan begitu kita tahu, oke, kalau anak saya masih ada di own agenda stage, dan mungkin saya sudah mulai nih sebagai orang tua memasukkannya ke dalam suatu terapi tertentu, atau masukinlah ke terapi bicara. Nah, selama anaknya masih ada di dalam own agenda stage, maka akan sangat sulit untuk dia menggunakan kata-kata untuk berbicara. Kenapa? Karena dia itu masih berada di dalam dunianya sendiri dan porsinya sangat besar. Nah, yang harus dilakukan orang tua adalah mulai mencoba untuk membangun skill anak tersebut sehingga dia bisa masuk ke dalam stase selanjutnya. Dengan cara apa? Gitu ya. Dengan cara apa? Nah, biasanya kita akan mencoba untuk melakukan yang kita sebut dengan disruption in the routines. Jadi misalnya, anak ini senang banget gitu ya untuk bermain puzzle lah misalnya. Dia senang banget nih, tapi kalau main puzzle maunya main sendiri. Semua sendiri. Kayak nggak butuh orang lain gitu ya. Nah, maka Anda sebagai orang tua bisa mulai mengambil misalnya salah satu keping puzzle-nya. Biasanya reaksi yang akan didapatkan apa? Marah, nangis gitu ya. Marah atau nangis gitu. Nggak Ngambek ya. apa-apa, perlahan-lahan. Mulai melihat, terus orang tua nanti bilang, waduh tapi anak saya nanti punya behavior problem. Ini ya biasanya memang akan terjadi di depan-depan nih Bapak Ibu gitu. Kenapa? Karena kita tuh lagi mengganggu dunia dia. Kita lagi mau anak kita lihat bahwa ada orang lain di luar dari duniamu gitu. Dan pada saat kita mengganggu rutinitasnya, ya dia pasti kesel, dia pasti marah gitu. Tapi disitulah pada saat rutinitas itu disrupted atau diganggu dan dia kemudian mulai marah, maka mulai timbul yang namanya reaksi emosi di situ. Dan disitulah kemudian kalau anak itu sangat menginginkan bendanya, misalnya dia sangat pengen banget puzzle-nya, maka dia akan mulai mencari puzzle-nya. Pada saat dia mulai mencari, yang kita harapkan semakin lama dia akan semakin melihat sekelilingnya. Bahwa ada orang lain nih di luar aku dan puzzleku, gitu ya. Ada hal lain di luar aku dan puzzleku. Nah, jadi kadang-kadang kita seperti itu. Misalnya, ada rutinitas yang dilakukan oleh seorang anak, kemudian kita ganggu sedikit. Kalau anaknya suka banget misalnya jajar-jajarin mobil, kita ambil aja satu mobil terus kita tabrakin gitu ke mobilnya dia. Jadi mengganggu, membuat disruption pada rutin. Intinya begitu. Ya. Sehingga tujuannya untuk apa? Oh, tujuannya bukan untuk kita bikin anak kita nangis, bukan ya Bapak Ibu gitu. Kita juga nggak mau bikin anak kita terus-menerus nangis. Tapi tujuannya adalah supaya kita mau anak kita sadar bahwa ada loh dunia di luar dari kamu dengan mainanmu gitu. Atau apapun yang pada saat itu sedang kamu lakukan. Karena anak-anak ini kan punya profilnya banyak. Ada yang sukanya ngeliatin barang yang muter-muter, terus dia puter terus gitu ya. Dan seolah-olah dunia itu hanya milik dia dengan apa yang dia putar. Gitu. Nah, jadi diganggu rutinitas-rutinitas yang seperti itu. Supaya mulai terbangun konsep bahwa dunia saya ini bukan hanya terdiri dari saya dan mainan saya. Nah,
Kemudian, kalau kita sudah berhasil nih ya membawa anak kita sedikit demi sedikit keluar dari dunianya, dan kemudian bergabung dengan kita, paling tidak dia tahu, oh ada orang lain. Dia mungkin belum tahu Anda itu adalah lawan bicaranya, atau Anda itu adalah orang tuanya, atau Anda itu adalah gurunya, mungkin dia belum tahu gitu. Tapi dia tahu ada orang lain di luar dari saya dengan mainan saya. Nah, kemudian setelah itu kita mulai bangun dengan memberikan beberapa strategi lain. Nah, contohnya adalah misalnya kita akan menggunakan barang-barang yang kita sebut dengan people toys. Nah, people toys itu adalah mainan-mainan yang hanya bisa dioperasikan apabila dibantu oleh orang lain. Jadi, biasanya mainan yang disukai seorang anak, tapi anak itu nggak bisa operasikan sendiri. Contoh ya, bubbles. Tahu ya gelembung-gelembung sabun itu kan semua anak sepanjang pengalaman Semua suka orang tua ya. suka gitu, senang banget. Tetapi tidak semua dari mereka memiliki cukup kemampuan oral motor yang baik untuk bisa meniup sendiri. Tapi mereka suka bubbles-nya gitu. Jadi bermain hal-hal yang seperti itu, sesuatu yang anak itu sangat sukai, tapi dia butuh orang lain untuk mengoperasikannya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya bukan supaya dia bisa mainin, tapi tujuannya supaya kita bisa membangun balik lagi interaksi dan komunikasi yang sifatnya lebih intensional. Sekarang, kalau di awal kita hanya mengganggu rutinitasnya supaya dia sadar ada kita sebagai lawan bicaranya gitu ya, atau ada di sekitar dia. Nah, di titik ini kita mulai mencoba mengajarkan bahwa, oh, kamu bisa meminta bantuan saya untuk suatu maksud tertentu. Gitu. Maka kita mulai menggunakan mainan-mainan yang dia suka, tapi yang sifatnya people toys. Harus digunakan atau dioperasikan oleh orang lain. Mainan-mainan yang mungkin bisa diputer, terus dia jalan, gitu ya. Nah, anak kecil itu kan susah nih untuk muter, tapi dia suka kalau ngeliatin mainan Lihat nih. jalan. Nah, jadi kita gunakan mainan-mainan yang seperti itu. Supaya lebih intentional untuk bisa um, berkomunikasi atau membangun tahapan awal komunikasi itu. Nah, di titik ini bangun juga yang kita sebut dengan preverbal communication. Salah satunya adalah appropriate eye contact atau kontak mata yang memang fungsional gitu. Jadi, saya sendiri tidak pernah mengajarkan kontak mata dengan cara suruh anaknya menatap gitu ya, karena menurut saya itu tidak fungsional. Tetapi kalau dia ingin sesuatu nih gitu, ada mainan yang dia suka banget. Taruhlah mainan itu di suatu tempat yang tidak bisa dijangkau, tapi bisa dilihat. Jadi anak itu bisa lihat mainannya ada di mana, tapi dia nggak bisa ngambil sendiri, nggak bisa menjangkau. Jadi dia akan butuh bantuan Bapak Ibu. Nah, pada saat dia butuh bantuan Bapak Ibu itu, build atau bangun preverbal communication-nya. Bangun kontak mata yang sesuai. Jadi, kalau mau diambilin, ya nomor satu yang harus dia cari adalah dia harus mencoba figure out nih. Jadi harus mencoba mencari bagaimana aku bisa mendapatkan perhatian mama. Dan itu kita akan, kita bilangnya reinforce ya, kita berikan rewards kalau anak itu misalnya berhasil mencari mata mama. Walaupun hanya bertahan 1 detik. Gitu ya, mungkin dia ngeliat mama, terus mama bilang, oke, kamu mau ya mainannya, diambilin, gitu. Jadi itu cara-cara kita untuk membangun preverbal communication yang fungsional. Nah, jadi pengaturan lingkungan itu juga sangat berdampak. Jadi yang tadi ya, gangguin rutinitasnya. Kemudian yang kedua pakai people toys, dan kemudian yang ketiga pengaturan lingkungan. Jadi taruh barang-barang yang dia suka atau yang dia inginkan dalam situasi di mana dia bisa lihat tapi dia nggak bisa langsung ambil. Gitu. Tujuannya apa? Ini sambil dicatat ini berarti Ibu. Ini termasuk tipsnya ya Bu ya? Iya betul, iya. Di-swap Jadi tadi. Sambil saya tulis Bu. iya Di-swap nggak tadi apa-apa. ya Ibu ya. Crafting, rutinitas dia, kemudian people toys, sama
Pengaturan lingkungan tadi ya, Bu. Pengaturan lingkungan, iya. Jadi taruh barang-barang yang dia suka di tempat yang dia bisa lihat, tapi dia tidak bisa raih sendiri. Tidak Gitu. raih, Nah, itu iya, iya. orang tua harus agak tricky ya. Jadi Hmm. entah tempatnya boleh tempat yang tinggi atau boleh dimasukkan mungkin ke dalam kontainer atau toples yang anaknya nggak bisa buka gitu. Tetapi atur lingkungannya supaya dia bisa memasukkan, dia bisa melihat barang-barang yang dia mau, tapi dia tidak bisa langsung mendapatkannya. Nah, tujuannya adalah membangun interaksi dan komunikasi itu, gitu ya, dengan Iya, iya. anak-anak kita. Nah, kalau itu sudah bisa dilakukan perlahan-lahan, biasanya kita akan masuk juga ke dalam yang kita sebut dengan structured sabotage methods, gitu. Jadi, metode di mana kita berusaha mensabotase anak kita secara terstruktur, gitu ya. Aduh, kesannya kok jahat banget gitu ya, mensabotase secara terstruktur. Nah, tapi structured sabotage ini kira-kira seperti ini. Misalnya, anak kita sudah cukup kita sudah bangun gitu ya, udah nggak ada lagi di dunianya sendiri, sudah mulai bisa memulai interaksi sederhana, dan sudah mulai bisa terlibat dalam aktivitas sederhana. Nah, maka yang akan kita lakukan adalah kita akan berusaha untuk menghilangkan salah satu bagian penting dari aktivitas dia, supaya dia bisa, supaya timbul yang namanya kebutuhan untuk mencari. Contoh, kalau dia lagi main puzzle, ya, dia lagi melengkapi puzzle dia, yang diambil satu aja puzzle-nya. Jadi pada saat dia bermain puzzle-nya, ada satu yang hilang gitu. Secara spesifik satu aja. Jangan banyak-banyak yang diambil ya, tapi cuma satu gitu. Karena Marah nanti. iya, nanti marah dia. Nah, diambil satu, pasti yang akan dia lakukan pertama adalah mencari. Gitu. Karena dia tahu satu puzzle ini harusnya masuk ke dalam satu area ini, gitu ya. Nah, disitulah dia kita harapkan akan mulai untuk mencari bantuan dari lingkungan sekitar kita dengan lebih spesifik lagi, gitu. Atau misalnya Anda suruh dia pakai sepatu, tapi satu kaos kakinya nggak dikasih, gitu. Jadi yang satu udah dipakein, yang satu nggak dikasih. Nah, pasti dia akan merasa bedanya, karena harusnya gitu ya, pakai kaos kaki itu di kaki kanan dan kaki kiri. Ini yang satu udah ada, yang satu kemana? Gitu. Jadi secara spesifik akan mulai melakukan interaksi yang lebih spesifik dan terarah. Itu yang kita sebut dengan structured sabotage. Kita minta dia untuk mewarnai, misalnya kita bilang, ayo warnai ini dengan warna biru. Kalau anaknya sudah kenal warna gitu ya, tapi warna birunya nggak ada. Nah, jadi itu yang akan membuat anak itu secara natural bertanya, kenapa sih kok nggak ada gitu? Atau ada di mana sih? Ini kemana sih? Nah, mungkin anak kita belum bisa membuat kalimat-kalimat seperti itu. Tapi kita berharap bahwa dia mungkin akan mulai biru, misalnya seperti itu, gitu ya. Meminta dengan bertanya yang kemudian membangun terjadinya kembali lagi komunikasi. Nah, biasanya hal-hal tersebut sih yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua di rumah untuk juga bisa membantu meningkatkan stase atau tahapan-tahapan dari komunikasi anak-anak kita. Wah, catatan saya jadi banyak sekali, Ibu. Sambil belajar juga. Iya, tadi sudah diceritakan cukup panjang ya tahapan-tahapannya. Jadi kalau misalnya sekali lagi ada yang tanya nih Bu, ini termasuk yang ada di chat ya pertanyaannya, berapa lama sih sampai bisa komunikasi gitu? Kita jawabannya kan pasti akan ini ya bervariasi, tiap anak berbeda gitu ya Bu ya. Tapi kembali lagi yang perlu dilihat adalah stase-stasenya tadi sudah terlewati atau belum gitu ya. Yang piramidanya tadi dari preverbalnya, kemudian play skill-nya gitu ya. Kalau semua itu terlewatin pelan-pelan mulai dari receptive language-nya, kemudian baru ke expressive language-nya, baru ke speech-nya dia bisa berbicara dengan pasti gitu ya dan berkomunikasi dengan baik. Itu yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Tadi juga Ibu Sheila sudah sebutkan juga mengenai tips-tips apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Nah,
Uh, saya mohon izin untuk lanjut ke sesi tanya jawab ya, Ibu Wina dan Bu Sela. Ini pertanyaan yang pertama dari Ibu atau Bapak Deti nih ya, untuk Ibu Wina. Bu Wina, ini ada pertanyaan, apakah Anandanya dulu ada sensory issue ya Bu? Waktu kecil, terus gimana, bagaimana cara resolve-nya? Waktu Ya, itu Bu, silahkan Bu Wina. oke, baik. Makasih Bu Indah. Betul, anak saya waktu itu ada masalah sensori dan bahkan mungkin itu apa ya, luput dari pengamatan saya pun sekarang sensori halusnya itu nggak begitu bagus ya. Kalau ngegunting itu masih apa, mencong-mencong gitu. Itu udah dewasa loh sekarang gitu ya. Itu mungkin apa, salah satu yang saya nggak apa, yang luput dari saya, dan itu karena anak saya masuk desain grafis, jadi itu sangat dibutuhkan gitu ya, karena ternyata belajar di jurusan desain grafis itu juga dari hal basic gitu ya yang dipelajari di tingkat 1 itu. Jadi saya bilang, oh ternyata memang saya nggak tuntas nih itu ya. Jadi memang untuk masalah sensori itu kelihatan pertama ya lagi kecil, clumsy ya Bu Sela, nanti secara teorinya bisa menyampaikan, sering jatuh Menambahkan. gitu ya, jalan nggak lurus gitu ya. Sebenarnya ada cara sederhana juga di rumah itu yang bisa dilakukan ya. Waktu dulu awal-awal anak saya ketahuan ada spektrum ASD-nya itu, kan juga itu belum terlalu banyak ya. Bahkan mungkin belum ada di Jakarta loh, itu apalagi di daerah ya, di Jakarta aja Iya, yang menyelenggarakan terapi sensori integrasi atau teori SI ya, itu integrasi. nggak banyak. Yang banyak itu ya wicara, okupasi gitu ya. Nah, kemudian saya dari beberapa literatur yang ya, saya datang ke Yayasan Autisme dan di sana banyak juga buku-buku. Dulu kan nggak ada internet ya. Buku-buku saya di sana lihat, kemudian juga saya lihat di Amazon kalau memang ada yang bisa dibeli, beli buku itu gitu ya. Itu di rumah contoh gitu ya untuk keseimbangan. Itu pakai titian sederhana, bisa bikin itu kayu, ke tukang kayu tolong bikinin kayu, Oh, beli kayu gitu, terus bikin apa, kayak ada agak tinggi lah ya, nggak terlalu tinggi, mungkin 1/2 meter. Itu anak saya suruh titian di situ gitu, itu untuk keseimbangan. Eh, Ayunan, mm-mm. main ayunan itu juga salah satu Betul. cara untuk tadi sensori kasarnya ya, untuk sensori kasarnya. Untuk halusnya itu tadi ngeronce, kemudian tadi apa, nyulam gitu ya, nyulam. Ada kan mainan-mainan itu dulu juga, mainan-mainan educative toys itu nggak kayak Oh, sekarang. Kalau sekarang mah banyak pilihan ya, kita ke toko mm-mm. mainan banyak Di sekali Shopee gitu. banyak kayaknya. Oh iya, online juga banyak. Jadi Online sebetulnya banyak. ibu-ibu masa kini itu sebetulnya lebih dimudahkan gitu ya untuk apa, Aksesnya. ini alat, membeli alat perga, dan nanti mungkin ada yang bilang, oh kami nggak punya dananya, itu bisa buat dengan cara yang sederhana. Tadi Bu Sela misalkan untuk pretend playing, itu kalau dulu saya bilangnya playing terapi kurang lebih gitu ya, itu main-main pura-puraan kayak zaman kita dulu kecil, dokter-dokteran, itu sangat berguna. Jadi anak-anak kita yang memang ada masalah itu harus diajarin. Kalau dulu kita kan nggak ada masalah, nggak diajarin ya, otomatis sendiri Betul. gitu, dengan teman-teman Iya, kita main dokter-dokteran, iya, main bisa sendiri masak-masakan. ya. Ya, itu kan main pura-puraan Betul, itu betul. sangat-sangat bagus gitu ya. Bahkan saya untuk apa, untuk tadi ya merangsang komunikasi interaksi sosial itu, saya menarik tuh tadi Bu Sela mengenai piramida komunikasi, kemudian staging komunikasinya apa saja. Itu persis sekali, karena saya nggak tahu teorinya, ya memang seperti itu. Jadi bahkan si anak itu sesudah semakin advance gitu ya kemampuannya, itu untuk agar dia benar nggak sih paham, karena komunikasi dua arah itu kan sangat penting, karena kalau nggak bisa komunikasi dua arah nggak akan bisa belajar. Jadi nanti akan mengalami Betul, gangguan betul, betul. pembelajaran baik di sekolah maupun juga di interaksi sosialnya, karena orang nggak paham dengan apa yang dia omongkan. Jadi dari jarak jauh tuh misalkan ya gitu, tolong dong ambilin gelas yang warna merah ada di lemari sebelah kiri. Nah itu dari jauh ya, nggak di, itu Iya, salah satu cara untuk mendorong. Benar nggak sih? Itu mungkin kalau yang barusan saya kasih contoh kalimat udah advance. Mungkin dimulai dari 2 kata, 3 kata, bahkan sampai beberapa kata. Dan iya. tadi kalau balik lagi ke masalah sensori, itu di rumah itu bisa diajarkan dengan cara yang sederhana oleh orang tua gitu ya. Bahkan juga kalau punya pengasuh yang lebih yang bisa diajarin lebih advance gitu ya.
itu juga bisa. Jadi mengajak anak bermain itu bisa bervariasi. Main boneka aja bisa menjadi rangsangan sensori ya Bu Stella ya. Itu Belajar gimana ya, jadi caranya tadi media ya? belajar. Jadi seperti itu. Jadi mungkin jangan dikonotasikan juga dengan selalu, wah ini mahal, mahal. Enggak. Bisa dengan alat peraga yang sederhana. Dulu aja saya gini, seperti tadi misalkan karena ada gangguan, kita mengenal mengenai apel, label gitu ya. Apel, tahu nih, apel merah. Apel itu kan nggak hanya merah, ada yang hijau, ada yang kuning. Itu semua kita buatkan ininya apa namanya Bu Sela, kayak cue card-nya gitu ya. Saya tempel-tempel tuh, saya ngegunting-guntingin dari majalah. Dulu kan nggak ada internet ya. Jadi saya guntingin dari majalah, bikin foto, dicetak gitu ya. Atau kalau nggak ada digambar, dikasih warna pakai krayon, merah, hijau, kuning gitu. Antara apel yang utuh sama apel yang udah digigit sedikit, itu sama-sama apel, itu harus dikenalkan. Apel yang dibelah, mau dibelah 2, belah 3 gitu, itu sama-sama apel. Dan itu semua dikenalkan bertahap dari apel utuh dan sebagainya. Itu salah satu juga tadi kalau ngelihat dari piramid komunikasinya Bu Stella tadi, itu tahapan itu sampai akhirnya yang terakhir juga yang agak susah juga interaksi sosial. Tadi misalkan ya yang 1% yang masih tertinggal sampai sekarang nih dengan anak saya, itu masalah kekakuan. Dan itu saya solusinya adalah dengan GDT ya Bu. social story. Jadi social story itu juga penting ya. Jadi sebelum contoh saya mau berangkat ke satu tempat, karena anak saya tidak bisa dijeda di tengah-tengah gitu ya, dibelokkan. Itu dulu sebelum paham itu dia akan nangis. Kenapa aku ke sini? Orang tadi tujuannya, perjanjiannya saya mau ke A kok, kenapa jadi belok ke B dulu gitu. Padahal karena tiba-tiba ada keperluan ke B dulu, sambil lewat, belok dulu ke sana, nggak bisa tuh. Jadi itu jauh-jauh hari harus diinformasikan, oh nanti tanggal sekian hari ini kita pergi, kamu ikut mama arisan ya, kita ada pertemuan keluarga gitu ya. Itu harus mau ikut nggak gitu. Sampai mau ngajak makan siang bareng pun sampai sekarang nih, makan siang bareng pun saya suka kayak lebih susah ketemu dengan orang lain gitu. Seperti seolah-olah lebih susah gitu dengan anak sendiri gitu. Saya mau bilang, ini kita mau makan siang di luar, hari ini bisa nggak gitu ya. Ya kalau dia mengatakan tidak, nggak bisa dipaksa. Kalau udah ada bilang oh bisa gitu. Atau kalau dia bilang oke nanti minggu depan udah perjanjian ya, itu akan nggak masalah anak saya gitu. Dan itu salah satu yang sampai sekarang dewasa tuh masih ada, walaupun menurut psikiaternya Allah yang nggak pernah punya ASD juga banyak yang kayak begitu, katanya nggak usah terlalu dipikirkan Iya seperti itu. betul Ya, iya. jadi tapi kan Kalau kalau untuk anak-anak kita yang sudah didiagnosa ada ASD itu kita harus ada effort yang agak panjang ya. Tadi Bu Sela sudah cerita banyak, nggak ada yang instan lah pokok intinya ya. Jadi kalau ditanya berapa betul tahun Ibu. ya anak saya bisa bicara gitu ya, atau itu tergantung perkembangan anaknya gitu ya. Masing-masing betul. Ya, dan kemudian juga itu yang sering dilupakan adalah usia emas. Usia emas itu 5 tahun ke bawah. Jadi kalau memang di atas 5 tahun baru dimulai atau tadi ya tidak intensif, on off gitu ya, itu pasti akan lebih lambat perkembangan yang akan dicapainya. Dulu anak saya itu intensif seminggu itu tiap hari, dan 1 hari termasuk dengan belajarnya di sekolah itu bisa 4-5 jam. Itu ya dan orang kan bilang kok nggak kasihan tuh sama anak. Ya, tapi kan nggak di pressure seperti itu. Di situ ada caranya tadi dengan Dibuat bermain gitu ya. menyenangkan ya, Ya, buat dengan menyenangkan cara-cara biar menyenangkan kan. anaknya juga senang. Betul. Jadi tidak awal-awal sih memang anak menangis tadi ya, seperti tadi narik tangan itu dialami itu staging tahapan komunikasi yang disampaikan oleh Bu Sela itu saya ngalamin semua. Sesuai ya Bu ya. Ya, narik tangan. Iya sama, Betul. relatable sekali yang tadi Oh iya, ya diceritakan memang oleh Bu seperti itu Sela. Iya. apa yang disampaikan Bu Sela itu dari sisi keilmuan ya, Tahapannya dan ya. saya prakteknya implementasinya seperti itu gitu, walaupun Seperti saya itu, tidak betul. secara sistematik mempunyai ilmunya seperti Bu Sela, tapi saya tadi mendengarkan ya itu yang saya terjadi dengan anak saya gitu. Jadi panjang sekali kan dari usia 18 bulan sampai kelas 5 SD.
5 SD baru menurun gitu ya. Kemudian yang selanjutnya sih sesudah SMP berikutnya itu lebih banyak tadi remediasi dengan gurunya dan sebagainya. Sesekali aja masih dan udah berhenti, tidak ketemu lagi dengan psikiater, berhenti minum suplemen, bahkan mungkin ada obat gitu Oke. ya yang di Oh, yang apa di biomedis itu tadi ya, Ibu ya? ya itu suplemen itu udah berhenti gitu Ini luar ya. biasa loh Ibu Wina, ini termasuk menjawab pertanyaan berikut-berikutnya. Jadi saya udah tidak perlu menanyakan Bu Wina lagi. Ya, ya. Soalnya pertanyaan berikutnya juga untuk Bu Sela dan Bu Wina sama nih. Mungkin setelah ini Bu Sela yang menjawab ya Bu ya. Ini dari Ibu dari Blitar, anaknya 3 tahun sudah terapi wicara 1 tahun, tapi belum ada kata-kata gitu. Belum ada kata-kata yang keluar, apa yang dilakukan. Ini tadi sempat dijawab oleh Bu Wina loh sebelumnya ya. Jadi memang Bu Wina tadi sampaikan juga loh, apa namanya, perjalanannya panjang, tahapannya seperti apa, seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita terus setahun kok belum apa-apa gitu ya. Terus ada pertanyaan dari Ibu Andrini juga, usia 18 tahun belum verbal, apa yang dilakukan? Nah, untuk Bu Sheila, tadi kan disampaikan ada stage-stage-nya tadi tuh Ibu ya. Untuk mempermudah mungkin orang tua ini kan komunikasinya dengan terapis wicara. Kira-kira kita bisa nggak sih bertanya ke terapis wicara, boleh nggak kita tahu anak kita ini di stage apa gitu. Terus apa sih kalau kita udah tahu anak kita ini di stage yang mana, apa sih yang bisa kita lakukan? Kan kita bisa mengikuti yang tadi diarahkan, tips-tips yang diberikan oleh Bu Sheila tadi ya. Tapi kira-kira kalau kita ingin berdiskusi dengan terapis bicaranya gitu bisa ya Bu ya? Harusnya bisa, sangat bisa. Kan porsi atau posisi dari terapis wicara juga adalah untuk menjadi support gitu ya untuk orang tua supaya bisa mengembangkan kemampuan bicara anaknya dengan lebih baik lagi. Nah, mungkin sedikit nih untuk pertanyaan yang tadi ya, usianya sudah 18 tahun tapi Iya, masih belum juga berbicara. Nah, biasanya betul. memang kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada beberapa anak-anak yang tidak akan Betul. sepenuhnya menjalani tolak ukur perkembangan bahasa yang tadi saya sampaikan. Kenapa? Karena bisa jadi nih ada gangguan-gangguan lain yang tadi belum kita bicarakan. Contoh misalnya, ada seorang anak yang mungkin bisa punya ya yang kita sebut dengan apraksia yang cukup berat. Jadi childhood apraxia of speech, di mana mereka sulit sekali untuk melakukan perencanaan gerak sehingga pembentukan kata-kata itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat butuh usaha gitu. Challenging ya. Betul, sehingga memang kalau kita lihat dari populasi ASD ada sebagian yang akan masuk ke dalam kategori yang kita sebut sebagai minimally verbal. Jadi autism spectrum disorder dengan minimally verbal, di mana memang komunikasi verbal itu menjadi bagian yang sulit untuk dilakukan oleh mereka. Nah, kita tahunya kapan? Nah, ini susahnya gitu ya. Kita nggak tahu nih kapan akan dikategorisasikan ke dalam minimally verbal, tetapi memang ada beberapa indikator. Jadi misalnya, kalau kata pertama belum terbentuk usia 5 tahun, maka resiko menjadi minimally verbal menjadi lebih besar gitu. Karena apa yang tadi saya bilang, bisa jadi autism spectrum disorder-nya tidak hanya autism spectrum disorder, bisa jadi ada gangguan-gangguan lain yang mungkin menyertai yang membuat pembentukan suara atau bunyi bicara menjadi proses yang sangat sulit. Nah, di kategori-kategori seperti itu, maka biasanya kita akan mulai menggunakan yang kita sebut dengan augmentative alternative communication atau alat bantu komunikasi alternatif, di mana kita berikan opsi lain untuk seorang anak berkomunikasi, tetap tujuannya membangun komunikasi fungsional, tapi tidak secara verbal. Jadi, ya, kita menggunakan yang kita sebut dengan AAC methods. Jadi mungkin orang tua bisa melihat ke arah sana, kalau misalnya anaknya usianya sudah cukup besar, terus Bapak Ibu merasa kok anak saya masih belum ngomong juga ya gitu, atau di tahapan perkembangan yang tadi ditampilkan kok kayaknya anak saya stuck ya di suatu level tertentu, kok kelihatannya dia nggak maju-maju gitu. Karena bisa jadi ada hal-hal lain yang mempengaruhi itu maksud saya. Nah, jadi bisa melihat ke arah kemungkinan penggunaan alat komunikasi alternatif untuk menunjang komunikasi fungsional. Iya. Bu Indah, boleh saya tambahkan yang di penjelasan oleh Bu Sila? Nggak kedengeran Bu Indah? Nggak kedengeran.
Ya, boleh saya Ya, tambahkan? ya, Jadi kalau menurut saya, tadi siapa yang bertanya ya Bu Indah, tadi apa yang disampaikan Bu Sila bahwa kalau udah dalam usia tertentu, belum juga verbal, memang ini anak bisa jadi memang nggak bisa verbal ya Bu Sila, tetapi ini anak bisa diajarkan komunikasi dengan tadi kalau istilahnya Bu Sila alternatif, komunikasi alternatif. Ada yang yang saya kenal ya, itu memang sampai dewasa nggak bisa verbal, tapi dia dilatih untuk bisa membaca, jadi harus paham akan huruf dan jadi komunikasinya bisa tapi tidak bisa verbal. Akhirnya apa yang dilakukan adalah dengan cara mengirim messenger. Kalau dulu kan belum ada WA ya, dia mengetikkan dan ditunjukkan ke orang yang yang akan diajak komunikasi itu. Bahkan ada kan yang dengan cara gambar ya Bu Sila ya, tapi dengan cara pakai simbol itu tidak semua orang paham mengenai simbol. Tapi diajarkan anak ini dilatih untuk bisa memahami tulisan, memahami kata ya, bisa membaca, mengenal huruf dan dilatih komunikasi dua arah dengan tadi metode alternatif. Enggak dipaksakan verbal. Karena kalau dipaksakan verbal juga nggak akan bisa verbal gitu ya. Dan tentunya itu harus ditanyakan juga didampingi dengan profesional ahlinya gitu ya. Kalau ahlinya bilang, oh ini memang nggak bisa verbal gitu ya. Ya itu dilatih dengan cara komunikasi alternatif lain kalau tadi dengan menggunakan apa yang disampaikan oleh Bu Sila. Itu Bu Indah tambahan dari saya. jadi tidak disebutkan ya. Kalau misalnya usianya seperti dulunya sebutkan usianya sudah 5 tahun, dan Bu dia Indah tidak suaranya terlalu bergerak. kecil ya. Kecil ya. Iya. Ya, suaranya terlalu kecil. Sudah kedengaran? Sudah kedengaran belum ya, Dok? Agak lebih dekat kali Bu ke ininya ke mikrofonnya. Iya, betul. Iya. Halo, ada kedengaran? Ada kedengaran ini? Ya, udah kedengeran. Udah. Udah. Terima kasih. Ya, tadi seperti sudah disebutkan Gina bahwa ada usia golden age sudah 5 tahun, jadi itu benar-benar ini Bapak Ibu saudara sekalian itu untuk ngecek ya, untuk kita membantu gitu ya, memfasilitasi, memberikan terapi yang maksimum gitu ya. Kemudian kita perlu itu diperiksa dia bersalah gitu ya. Kalau memang belum ada perbalnya yang mendukung, yang perlu apa namanya perlu metode komunikasi lagi ya, itu saja jika Anda sudah semakin bekerja, itu kebutuhan komunikasi yang makin tinggi gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ya pasti akan membutuhkan metode untuk komunikasi dengan orang sekitarnya, mengkomunikasikan dirinya, keinginannya seperti itu. Mungkin Bu pertanyaannya Indah, mohon itu maaf suaranya kembali tidak jelas Bu Indah. Maaf, mohon maaf ada ini. Nah, apakah sudah lebih Udah terdengar, Ibu? jelas. Udah. Udah, saya lepas jadinya. Oke, oke. Jadi tadi sudah cukup menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Mm-mm. Eh, Jika para orang tua ingin berkomunikasi dengan terapis wicaranya bisa diobrolkan mengenai stage-stage yang tadi kira-kira sampai mana, kemudian apa yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah untuk membantu anandanya untuk mempercepat prosesnya. Dan jika memang tadi ya batasnya 5 tahun, jika memang dirasa belum ada komunikasi verbal yang keluar sama sekali, bisa bawa ke profesional lebih lanjut untuk dilihat lebih lagi ya kemungkinan apakah ada kelainan lainnya yang menyertai autismenya atau tidak gitu ya. Oke. Nah, karena waktunya sudah mulai mepet nih, sudah pukul 11.23. Kita ya selesai Ada 11.30. pertanyaan yang belum dijawab ya, Bu. Mohon maaf. Iya, yang mana ya, Mas? Ini sepertinya Pertanyaan Pak Edmond deh Bu Indah di atas. Edward.
Iya, betul, Bu. Ya, Pak Edmond, Bu Indah paling atas, di paling atas, Bu. Pak Edmond atau terakhir ya, kalau seperti itu ya, nggak apa-apa ya kita agak panjangkan sedikit. Ini Pak Edmond pertanyaannya saya bacakan ya. Cucu saya SMP saat masih terus jalani pengobatan terapi, berjalan selama 1 tahun, belum dapat berbicara dan berkomunikasi. Hmm, sudah mulai bisa ini setelah terapi di rumah sakit, sudah mulai merespon ketika dipanggil, sudah mulai diajari di rumah untuk pengenalan anggota tubuh. Nah, pertanyaannya, sampai berapa lamakah proses terapi atau cara lain agar cucu saya bisa berbicara? Oh ya, terapi yang dilakukan adalah terapi TW dan OT. Ini sebenarnya agak mirip dengan yang sebelumnya tadi ya, Bapak Ibu ya. Berapa lama tadi? Lagi kembali lagi di situ lagi ya. Sepertinya Bapak Ibu keluarga empati yang hadir hari ini, pertanyaannya ini tetap yang selalu ingin diketahui orang tua adalah berapa lama gitu Bu Sheila. Apakah apa sih tipsnya untuk membantu Bapak Ibu, yang khawatir ini biar bisa, mengerti bahwa ini, apa namanya, yang ditanyakan adalah bukan berapa lamanya, tapi ke ini ya Bu ya, mungkin ke sampai mana sih gitu kali ya, dan apa yang bisa dibantu di rumah. Silakan mungkin Bu Sheila dan Bu Ina. Bu Sheila duluan? Baik ya, mungkin saya akan coba jelaskan dari sisi terapis bicara ya, gitu. Iya. Mungkin untuk Bapak Edmund. Jadi biasanya seperti ini Pak, pada saat kita memasukkan anak kita ke dalam terapi, itu semua terapis harus membuat yang kita sebut dengan treatment planning artinya. Makanya sebelum terapi ada evaluasi, kemudian setelah itu ada treatment planning, ada treatment goals gitu. Biasanya treatment goals itu akan dicanangkan dalam kurun waktu 6 bulan sampai dengan 1 tahun dan biasanya dan seharusnya diinformasikan kepada pihak orang tua. Jadi artinya sebelum suatu sesi intervensi dimulai, ada kesepakatan nih antara orang tua dengan pihak terapis bahwa tujuan kita untuk 6 bulan sampai dengan 1 tahun ke depan adalah meningkatkan skill A, B, C, D, E. Kemudian biasanya sudah ada yang namanya kriteria keberhasilan atau kita sebutnya criteria of mastery. Kapan yang kita sebut dengan satu goal itu tercapai. Nah, jadi orang tua juga sebenarnya bisa mengikuti. Jadi kalau terapis bicaranya, misalnya ya pada saat ini anaknya masih ada di own agenda stage atau requester stage, maka terapis bicara akan bikin tuh nomor 1 meningkatkan kemampuan apa, yang kedua meningkatkan ini apa, dan seterusnya. Dan ada kriterianya, kapan kita akan bilang goal tersebut tercapai. Nah, seharusnya seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian biasanya ada yang namanya review progress gitu. Kita semua tahu sebagai terapis bicara, kami semua tahu betapa was-wasnya gitu ya semua orang tua kita Betul dan betul. seberapa inginnya Khawatir mereka untuk pastinya. menanti. Betul. Jadi biasanya akan ada dokumen yang seperti itu. Mhm. Nah, jadi orang tua sendiri bisa mengikuti. Kalau anak saya di terapi nih, dengan goal terapi yang akan berjalan selama 6 bulan. Jadi saya bisa pantau apakah sudah ada goal-goal terapi ini yang tercapai. Nah, tinggal ditanyakan saja sama terapis bicaranya. Kalau saya secara pribadi, pada saat saya membuat suatu goals terapi, saya kemudian akan buatkan kriteria of mastery-nya. Jadi misalnya, saya anggap, misalnya contoh ya, goals-nya adalah meningkatkan kemampuan untuk menamai benda, contohnya seperti itu, gitu, yang digunakan sehari-hari, contohnya seperti itu. Nah, kriteria of mastery-nya adalah apabila anak itu bisa mendapatkan benar 80% selama 3-4 sesi berturut-turut, gitu. Contohnya, ini sampel aja gitu ya secara kasar. Nah, jadi kalau anak itu sudah bisa memberikan data yang sesuai dan konsisten, selama 3 sesi berturut-turut di atas 80% untuk semua benda sehari-hari yang kita targetkan. Misalnya ada 20 sampai dengan 30 benda, ternyata dia bisa 80%-nya gitu ya. Dia bisa mengidentifikasi, artinya dia bisa nunjuk sesuai dengan instruksi dari saya. Maka kita akan katakan goal tersebut tercapai. Jadi kita bisa jalan ke goal berikutnya. Nah, ini adalah cara kita sebagai seorang klinisi untuk memperjelas prosesnya kepada orang tua.
Dan orang tua juga tahu. Jadi pertanyaannya tidak selalu kapan ya anak saya ngomong, berapa lama ya anak saya ngomong, tapi kita sudah lihat goals-nya sama-sama sebelum terapi itu dimulai. Jadi orang tua juga bisa melihat goals tersebut, kemudian menentukan, oh anak saya udah belum ya goals ini, anak saya sudah belum ya goals ini. Karena kalau goal-goal terapi itu belum tercapai, maka akan sulit untuk kita langsung lompat ke titik akhir. Gitu. Jadi itu biasanya adalah cara untuk kita memonitor. Dia tidak menjawab pertanyaan berapa lama ini akan berlangsung. Itu tidak akan terjawab. Karena apa? Karena setiap anak pasti punya progresnya masing-masing. Tapi ini bisa membantu mengurangi tingkat kecemasan mungkin dari tua gitu. Kok anak saya nggak ngomong-ngomong ya? Tapi Iya. kalau Bapak Ibu lihat treatment planning-nya, maka Bapak Ibu akan tahu anak saya sudah sampai di level mana nih, gitu. Atau bisa didiskusikan sama terapisnya. Jadi setelah terapinya 6 bulan berlangsung gitu ya. Biasanya kita akan diskusinya minimal 3 sampai 6 bulan ya Bapak Ibu. Karena kalau terapinya baru berjalan 1-2 sesi, ini juga bukan, maksudnya terapi itu it's not magic gitu. Jadi bukan Tiba-tiba bisa ngomong gitu iya, ya, bukan baru sekali ketemu. tiba-tiba ya 1-2 kali terus selesai gitu. Prosesnya nggak seperti itu karena kita membangun fondasi yang pada saat ini belum ada gitu ya. Karena kalau sudah ada Bapak Ibu nggak akan pergi ke terapis bicara gitu. Karena pasti sudah terjadi. Nah, pada saat ini yang dilakukan atau yang dilakukan di rumah dan di lingkungan keluarga belum cukup untuk bisa membantu perkembangannya seperti anak lain, entah karena ada gangguan tertentu gitu ya yang mendasari dan lain sebagainya. Makanya di terapi yang dibangun adalah fondasi-fondasi dasarnya. Nah, mungkin hal-hal seperti ini bisa membantu supaya orang tua bisa ikut serta memonitor. Jadi kita juga nggak setiap kali bertanya kepada diri kita sendiri, kapan ya anak saya bisa ya? Kapan ya anak saya bisa ya? Gitu. Tapi bisa lihat, oh treatment planning yang dibuat oleh terapisnya ada misalnya 12 poin yang harus tercapai. Setelah anak saya menjalani terapi selama 3-6 bulan, berapa poin ya yang akan tercapai? Nah, saya bisa lihat di situ. Jadi kita sendiri bisa tahu rate of progress-nya kira-kira seperti apa. Dan begitu kita tahu goals-nya, dan kita tahu itu yang ditargetkan, ya udah itu yang dilatih juga di rumah. Di rumah, Ya, dan konsisten di rumah juga ya, dengan Bu. konsisten, betul. Dan terapinya jangan bolong-bolong gitu. Karena Oh, kadang-kadang itu. ada anak-anak yang, atau ada orang tua yang gini, anak saya udah terapi 6 bulan. Tapi waktu ditanya, iya terapinya berapa kali Bapak Ibu? Iya terapinya seminggu sekali, tapi itu juga kadang-kadang dia suka skip, soalnya kita pergi liburan. Wah, gitu ya. Semua hal itu juga mempengaruhi. Jadi mungkin itu sedikit masukan dari saya. Mungkin orang tua juga bisa bertanya kepada terapisnya masing-masing. Biasanya mereka akan memiliki data tersebut sih. Jadi itu bisa membantu memonitor. Iya, dan bertanya ke terapis itu boleh sekali loh, Bu, ya, sebenarnya ya. Boleh sekali, boleh. Sekali untuk tahu progresnya dan bisa bantu monitoring. Saya yakin Bu Wina dulu juga seperti itu, komunikasi dengan terapisnya sangat baik sepertinya Bu Wina ya. Jadi bisa Ya, monitoring progres, Ananda dengan baik juga gitu. Karena kalau tanpa monitoring dari orang tua dan tanpa, bantuan orang tua juga nanti, hilang arah ya terapinya juga ya. Orang tuanya juga nggak tahu ini sampai mana sampai mana. Taunya yang dipikir adalah kapan fasih gitu. Nah ya, seperti itu. Vina mungkin ada yang mau ditambahkan? ya, ya. Saya nambahkan sedikit apa yang dijelaskan Bu Sally tadi. Betul sekali bahwa orang tua berhak mempunyai atau mendapatkan tadi treatment Informasi ya. planning, individual treatment planning. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kita itu tidak perlu membandingkan dengan perkembangan anak lain, tapi lihatlah progres dari anak kita sendiri, yaitu dengan melalui treatment planning tadi, goals-nya yang ditetapkan di sana sudah tercapai belum gitu ya. Jadi kalau memang belum tercapai, ya itu yang digempur dulu, jangan juga loncat-loncat ya. Kalau itu tadi yang saya sampaikan, kita harus konsisten dan persisten, jangan Loncat-loncat. banyak bolongnya. Jadi terapi itu memang nggak bisa instan gitu ya. Tadi Bu Sel bilang cuma seminggu sekali, banyak bolosnya. Ya gimana mau dapat perkembangan yang pesat. Dulu anak saya tuh tiap hari Senin sampai Sabtu itu terapinya itu gitu ya. Jadi sehari itu bisa 3 sampai 4-5 jam termasuk sekolahnya gitu. Jadi bukan hanya terapi tapi juga saya masukkan ke sekolah untuk interaksi sosialnya gitu ya. Jadi dan itu orang tua sangat berhak dan harus minta, malah pusat terapi yang bagus itu tadi seperti yang disampaikan Bu Sila, itu akan ada namanya laporan mulai dari perencanaan,
progres dan secara berkala nanti akan ada di pertemuan antara orang tua dengan terapisnya, apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan gitu. Itu dengan melihat progres yang terjadi. Itu Bu Indah yang Iya. saya tambahkan. Termasuk itu ya Bu ya, home programnya di rumah seperti itu juga ya. Ketika tidak ada terapi hari itu misalnya, biasanya tuh dari terapisnya juga akan ada PR-PR seperti itu. Nah, Iya, itu betul, akan sangat betul. Apa membantu yang harus ya. dilakukan? Ya, betul. Mhm, Jadi di rumah nah, pun juga harus konsisten dengan apa yang diterapkan di pusat terapi. Do and don'ts-nya itu harus sama. Jangan mmm. Iya, seperti itu ya Bapak Ibu. Pertanyaannya sudah terjawab ya. pusat terapi ketat di rumah atau mengimprove kapabilitas itu anak atau malah akhirnya mendegradasi karena itu kalau bertentangan malah akhirnya bukannya dapat progres yang signifikan tapi malah ya akhirnya akan lambat gitu Bu Indah. Jadi memang harus konsisten antara yang diterapkan di rumah dengan yang di pusat terapi. Betul betul. Ini ada pertanyaan terakhir sebenarnya, eee, pertanyaannya adalah ingin kontak Bu Wina atau Bu Sheila apa diperbolehkan gitu? Ada yang ingin ditanyakan ada yang ingin konsul dengan Bu Sheila yang bisa dihubungi apa via Instagram gitu atau gimana ya, Ibu Sheila? Atau Bu Wina mungkin ada yang tanya mengenai auditori integrasi training yang dulu Oh Bu ya, Wina ini gitu. kalau ya, oke, makasih Bu Indah. Kalau setahu saya sih di Indonesia nggak ada ya EIT. Dulu itu juga mendatangkan terapisnya dari Amerika langsung gitu ya. Itu juga hanya beberapa kali gitu ya karena waktu itu juga terapisnya udah sepuh ya. Ya nggak tahu ya apakah di sekarang saya nggak ngikutin lagi gitu ya. Sepertinya sih saya nggak pernah mendengar walaupun meskipun itu di Jakarta ya. Karena itu juga harus ada keahlian khusus gitu ya dan seperti Bu Sela juga kan belajarnya di Amerika tuh. Jadi ada keahlian khusus dan Betul setahu banget. saya sih belum ada. Jadi kalau saya bisa dengan alternatif terapi yang lain gitu ya. Eh, Mhm mhm. Kemudian kalau medsos saya nggak aktif Bu di medsos. Ada, saya punya Instagram, punya Facebook, tapi relatif tidak aktif. Nanti mungkin bisa melalui empati gitu ya. Apakah melalui Bu Indah bisa Oke. dapatkan nomor HP saya. Itu aja. Oke, baik. Oke. Makasih. Nomor WA saya nanti mungkin bisa di-share Bu Indah. Ya, oke, baik. Makasih. Iya. Bu Sheila mungkin kalau ingin, konsultasi atau ini lebih lanjut bisa dihubungi di mana? Di Instagram-nya atau di, eee, ini lokasi, prakteknya? Iya, nanti saya infokan tempat lokasi praktek aja ya, gitu ya, ke pihak Ya, empati. boleh boleh, heeh. Karena sama Nah sama Bu Wina, saya juga nggak terlalu aktif aktif banget di sosmed. Iya betul betul Bu, sama ya. Oke, nanti yang berminat untuk, ingin bertanya-tanya lebih lanjut boleh langsung ini ya, DM ke Instagram-nya Empati, di-follow dulu Instagram-nya Empati, nanti pasti lebih banyak lagi informasi lebih lanjut ya, terkait kegiatan-kegiatan seperti ini. Nanti bisa DM secara pribadi oleh admin dibantu untuk diarahkan ke, eee Bu Wina atau ke Bu Sheila ya? Oke, begitu saja. Mungkin sebelum kita tutup nih, saya minta closing statement-nya dari Bu Wina dan Bu Sheila. Mungkin Bu Wina dulu. Oke, Apa baik. nih Bu pesan-pesan terakhirnya? Biar semangat ya, meskipun perjalanannya pasti panjang, pasti berat untuk Bapak Ibu empati di sini yang hadir mendampingi anandanya gitu, biar tetap semangat gitu Bu. Tolong Bu dibantu, Bu Baik. Wina. Makasih Bu Indah. Ini saya menyemangati saya dulu gitu ya bahwa kita itu dianugerahi, dipercaya oleh Tuhan gitu, oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sebagai orang dianugerahi anak berkebutuhan khusus gitu dan jangan pernah malu gitu ya, justru malah eh, kita harus semangat untuk membimbing anak kita ini menjadi lebih baik lagi dan yang paling penting adalah anak ini harus bisa mandiri. Karena tidak selamanya kita sebagai orang tua atau saudara kita, bahkan saudara kita juga belum tentu mau memahami kondisi anak kita gitu ya. Jadi tujuan utamanya adalah anak kita tuh bisa mandiri secara paling tidak dari yang basic, mandi sendiri, pakai baju sendiri gitu ya. Kemudian sambil yang lain-lainnya yang kebutuhan dasar lainnya dipenuhi, termasuk tadi kemampuan komunikasi, bicara gitu. Yang paling penting sebagai orang tua nggak boleh putus asa, tetap Betul.
kita banyak teman, ada komunitas dan banyak bertanya gitu ya. Dan yang paling penting juga sebagai orang tua harus mau eh, bondingnya, ikatan dengan anak ini nggak boleh lepas karena se sebaik buruknya anak ini tetap anak kita gitu ya. Jadi tidak bisa 100% diserahkan kepada profesional meskipun banyak uangnya Bu gitu ya untuk membayar secanggih apapun terapisnya banyak, tetap orang tua adalah yang paling dekat dan paling memahami, dan jangan sampai dibuang ini anak, tapi tetap dibimbing tumbuh kembangnya dan sampai mandiri, syukur-syukur bisa lepas gitu ya, recover dari autistic spektrumnya meskipun tidak bisa 100%, ada ciri-cirinya yang masih tersisa. Dan Temple Garden aja mungkin ibu-ibu nggak tahu, ibu-ibu di sini pernah dengar nggak namanya Temple Garden? Itu sampai tua, sekarang udah tua, itu masih ada gitu, takut naik keluar masuk pintu segala macam gitu. Ada filmnya tuh, saya pernah nonton. Iya. Itu sampai setua ini pun masih ada ciri-ciri autistiknya yang masih dia bawa. Jadi yang paling penting tetap semangat, doa, ikhtiar itu yang utama. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih. Bu Sheila silahkan closing statement-nya Ibu. Saya banyak menghadapi orang tua ya dengan anak-anak berkebutuhan khusus, dan saya harus bilang orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus adalah orang tua yang salah satu yang paling kuat gitu yang saya temui, karena perjuangannya memang panjang, prosesnya memang lama, effortnya, usahanya memang banyak gitu ya, belum lagi semua kesulitan yang harus dihadapi gitu. Tapi hampir semua orang tua yang saya temui ya bilang sama saya bahwa memiliki seorang anak yang berkebutuhan khusus itu sebenarnya adalah berkah dan berkat gitu. Karena mereka belajar banyak tentang kehidupan dari anak-anak mereka. Saya kenal satu ibu gitu ya yang anaknya sudah autism, kemudian memiliki hearing impairment gitu, kemudian juga matanya memiliki problem, ada katarak, tapi dia bilang, saya punya 4 anak gitu, tapi saya belajar tentang kehidupan dari anak saya yang ini. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Wina, mereka adalah anak-anak kita gitu ya. Jadi Tuhan sudah menitipkan mereka kepada kita karena Tuhan percaya Anda pasti bisa untuk menjaga, mendidik, membesarkan, dan mensupport gitu. Jadi jangan menyerah ya. Saya tahu selama perjalanan ini pasti capek gitu, tapi ketahuilah bahwa banyak kok yang mendukung gitu, dan semuanya pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Betul, luar biasa sekali pesannya ya. Saya tersentuh jadinya, Bu Sheila, Bu Wina. Pasti saya rasa semua Bapak Ibu keluarga empati yang hari ini hadir juga merasakan hal yang sama. Betapa sulitnya mendampingi ananda kesayangan kita untuk berkembang menjadi lebih baik, mencapai potensi dia yang maksimal seperti itu ya. Semoga kita semua diberi kesehatan juga dan kesabaran ya. Karena saya yakin ah, perasaan orang tua itu pasti ingin ya buru-buru cepat bisa bicara, buru-buru cepat bisa berkomunikasi gitu ya. Itu salah satu cara kita juga untuk menemukan pace yang belajar yang pelan-pelan, untuk orang tuanya juga belajar, anandanya juga sama-sama belajar di sini ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Eee, saya ucapkan terima kasih yang paling banyak dulu untuk Bu Sheila dan Bu Wina yang sudah menyempatkan waktunya, sudah sharing hari ini di sini. Ilmunya banyak sekali dari teori sampai aplikasinya, tips-tipsnya, kemudian curhat-curhatnya sedikit ya tadi. Luar biasa, semoga bermanfaat. Silahkan follow Instagram-nya Empati untuk, info-info kegiatan lainnya yang tentunya juga free karena kami adalah organisasi yang, non-profit ya, jadi tidak ada, eee, fee di dalamnya ya. Silahkan, tujuan utama Empati adalah untuk, membantu keluarga, membantu orang tua, ibu bapak, ibu sekalian untuk bisa mendampingi ananda dengan lebih baik. Oke, karena jamnya udah melebihi ya, udah 15 menit lebih. Saya ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sampai kasih Bu jumpa. Indah, Bu Sheila, Bu Wina. Terima kasih.